Kang Deddy Mulyadi itu sahabat saya ya. Beliau itu sahabat saya dulu sama-sama kami di Golkar dan sama-sama pernah di DPR RI. Bareng-bareng sekarang beliau jadi gubernur, kami jadi gubernur sama-sama. Saya menyampaikan dia mantap, kontennya luar biasa, memberikan inspirasi. Saya memuji ya. Terima kasih ya. Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Guys, gubernur dari mana tuh yang bilang katanya Bapak Aing gubernur konten cenah ai eta saha tanuanian ngomong gitu anjir. Ini ada yang lagi viral dan hangat-hangatnya ya, seorang gubernur Kaltim yang menyebut atau memberi nama Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten, sehingga netizen nih mulai panas ya. Mungkin tujuannya apa Gubernur Kaltim ngomong seperti itu, tapi yang namanya netizen atau pendukungnya KDM ya itu akan sangat tersinggung dan merasa ada sesuatu lah di balik semua itu dalam perkataan Gubernur Kaltim ini ya. Jadi ya jangan salahkan netizen jika netizen akan merujak, netizen berpendapat, netizen balik mengkritik ya. Seperti apa? Ini ada kumpulan video netizen yang mengkritik balik atau mengomentari dan menanggapi. Kita tonton bersama. Guys, gubernur dari mana tuh yang bilang katanya Dr. Lita Gading gubernur konten cenah ai eta saha tanuanian ngomong gitu anjir. Aduh, jangankan gubernur konten, aku juga psikolog konten. Kalau orang bilang kayaknya begitu, biarin aja, yang penting kerja nyata, kerja yang memang menghasilkan sesuatu untuk masyarakatnya. Janganlah kalian itu mengotak-ngatik masalah konten dan segala. Bapak sudah bikin apa? Waduh, jangan suka keuangan untuk diri sendiri. Dan masyarakatnya mungkin juga tanda tanya, ayo seperti apa? Terus dijawabnya dengan cara yang keren banget. Iya, katanya dia sudah menghasilkan untuk iklan hanya mengeluarkan 3 miliar saja. Yang biasanya 50 miliar untuk iklan, bekerja sama dengan para media. Sama, Eka juga gitu Pak. Orang lain nggak tahu pekerjaan saya itu apa. Yang jelas pekerjaan saya keliling dunia Pak. Dengan berdasarkan konten saya. Dan setiap harinya saya dapat berapa? Itu dari hasil konten Pak. Nah, sekarang Bapak bisa menghasilkan apa? Uangnya dari mana? Gitu loh, saya mau tanya ya. Janganlah kayak seolah-olah Bapak mungkin bicara seperti itu, namun seperti tidak ada edukasi Pak di sana. Apalagi ini dalam forum yang resmi gitu ya. Nggak perlu lah harus pakai ngeledek-ngeledek kayak gitu ya kan. Mungkin secara tidak langsung dia hanya bercanda, namun tidak tepat gitu ya Pak. Tolong Bapak ingat-ingat wajah saya Pak. Waduh. Bapak mau negur saya atau Bapak mau manggil saya, boleh, saya tunggu ya. Waduh, nantang. Secara komunikasi Anda kurang tepat Pak. Dengerin Pak Gubernur Kaltim. Jangan bilang seperti itu lagi. Eta Bapak KDM itu mah udah paling top, terjun langsung ke lapangan. Bagaimana dia memantau masyarakat, memberikan sebuah keputusan-keputusan decision maker yang luar biasa. Itu yang namanya pemimpin Pak. Sekarang itu pemimpin nggak zaman duduk perlente, duduk di kursi goyang dan dipijitin di mana-mana, di mobil dibukain segala macam. Udah tuh eta mah nu kitu mah. Geus teu zaman nu karar itu mah. Tuh nya pokoknya mah Kang Deddy maju terus. Sekarang nih baru pertama kali ngeliat yang namanya pejabat turun ke jalan, turun ke lapangan, turun kasolokan kabeh, pokoknya mah turun si Bapak ini mah. Pokoknya mah keren. Saya mah tidak ini ya, tidak muji-muji, tapi ini nyata Pak, nyata. Kalau ada aja 10 petinggi-petinggi di negara kita ini seperti dia, pasti negara ini nih, negeri Konoha ini pasti lebih keren, lebih bagus, lebih maju dan lebih segalanya. Setuju. Kan negara maju jangan berkembang terus. Kalau berkembang terus gak ada kemajuan. Liur aing. Kita Gading. Deddy Mulyadi disebut gubernur konten. Emang nah gitu namun Bapak aing konten kreator. Mak jadi-jadian ini. Bener, ngurus rakyat. Mendingan boga gubernur konten kreator daripada boga gubernur tukang koruptor. Untuk seluruh rakyat Indonesia, kalian lihat Kang Deddy video ini. Terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Iya. Kang Deddy Mulyadi atau KDM ya kedepannya itu disindir gubernur konten. Lalu dijawab sama Kang Deddy, ternyata hasil dari konten dia itu bisa menghemat begitu banyak
pengeluaran buat Jawa Barat. Tentunya itu nggak disukain ya, karena nggak ada project nanti. Inilah seorang pemimpin yang berpikiran ke depan gitu. Dia mampu membuat sosial media sebagai alat sukses dia, sebagai alat penyiaran, menguntungkan karena menekan budget gitu loh. Jangan jadikan sosial media itu ngeliatin cewek-cewek cantik doang, nge-like, terus kamu chat. Nah, siapa itu? Katanya Kang Deddy cuma gubernur konten. Lah, emang kenapa kalau kerja sambil direkam? Yang penting bantuannya nyata, rakyat ngerasain hasilnya. Kang Deddy itu turun langsung loh. Dia lihat penderitaan rakyat, ngasih solusi, nggak cuman janji. Terus kameranya nyala, ya nggak apa-apa. Jadi biar tahu, rakyat itu tahu semua bahwa Kang Deddy itu nggak tidur di ruangan AC di kantor gitu kan, di kantor gubernur tuh. Padahal itu nggak tidur, tapi dia kerja langsung nyata. Lagian lebih baik jadi gubernur konten tapi dicintai rakyat daripada jadi pejabat tinggi tapi rakyat tidak merasa dilayani. Jangan hina yang bekerja pakai hati. Itu tandanya lu iri, lu nggak bisa kayak Kang Deddy Mulyadi. Makanya kerja, jangan tidur mulu di ruangan ber-AC. Tuh. Waduh. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Oke. Kang Deddy itu terkenal dengan gubernur konten. Nggak apa-apa. Iya. Gubernur konten, kerja nyata, ya, kerja nyata, nggak apa-apa. Namanya gubernur konten. Iya, ini lagi. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar, sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Nah, udah lihat kan? Ini jujur ya, gue adalah orang Manado yang lahir di Jakarta, gede di Jakarta dan bisa bahasa Jakarta. Kalau yang lahir di Arab, gede di Arab, nggak bisa bahasa Arab apa ayo? Ayo. Onta. Onta udah lahir di Arab, gede di Arab. Terus bisanya coba. Itu suara kuda. Suara onta gimana sih? Suara onta? Bukan. Aneh banget suara onta gitu. Please yang tahu suara onta kasih tahu di kolom komen. Suara onta gimana? Intinya, jadi ada seorang gubernur lain yang bilang Kang Deddy adalah gubernur konten. Dia bilang, Kang Deddy gubernur konten. Mantap nih. Ya mantap lah. Dan Kang Deddy itu nanggepinnya dengan santai. Kalau gua pasti gua udah marah-marah. Mau lihat video gua marah-marah? Lihat nih. Ini yang bersihin mana? Mas, emang ada yang minta mobil sama motor gue kayak gini? Ini kinclong banget. Bukan warganya Kang Deddy ya, tapi jujur gue jadi ngefans sama dia orang. Kenapa? Konten dia bukan sekedar konten, dari konten dia ketahuan buat tiap hari dia kerja. Gue nganggep itu kayak semacam laporan kepada masyarakat, sebuah pertanggungjawaban bahwa tiap hari ada aja yang dia lakuin. Ngaung-ngaungkan kaki. Nah, yang gue pengen tahu nih, ngomong kan sosok ngomongnya santai, tapi kayak mau ngeledek dikit gitu ya kan. Yang saya pengen tanya, kerja bapak mana Pak? Bapak kan gubernur. Bingung. Loh, Pak, saya nggak tahu siapa bapak dan bapak gubernur di mana Pak. Gubernur konten yang kelihatan kerjanya diceletukin sama gubernur. Gubernur siapa tadi? Kan saya aja lupa lagi Pak. Gubernur mana? Kaltim. Buat warga Kaltim. Ini gue jujur nggak tahu. Tapi kalau ini video gue ada orang Kaltim yang nonton, gue beneran pengen tahu dia emang gubernur yang kerjanya bagus kah? Kan gubernur ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Kasih tahu di kolom komen ya, biar fair gitu. Tapi kalau gue jujur gue nggak tahu kerjanya. Bahkan namanya aja gue nggak tahu siapa. Siapa tuh Pak Gubernur? Siapa namanya? Rudy, Pak Rudy ya, beneran namanya Rudy. ini gue jujur gak bohong ya. Rudy adalah nama tetangga gue yang baru aja ketahuan sama istrinya bahwa dia selingkuh sama babysitter. Aduh. Gue lagi duduk di apartemen gue. Hujat nih mah. Terus ya ada kata-kata yang gue gak bisa ucapkan di sini tapi gue perhalus ya kan. Dasar anabul kamu Rudy. Dia gak bener-bener ngomong anabul, coba ya lu artikan aja sendiri lah. Dasar kucing kamu Rudy, kucing kamu Rudy. Wah. Dan gue satu moto dalam hidup gue adalah mind your own business bro. Sebagai orang yang gak mau ikut campur, waktu denger teriak-teriakan kayak gitu, hal yang pertama kali gue lakukan adalah nguping. Si Rudy ketahuan selingkuh. Ternyata selingkuhnya babysitternya. Mereka ketahuan udah gini. Salah satu yang gue juga respect adalah cara Kang Deddy balas. Alik. Kalau ada orang bikin terobosan, nggak usah kayak dinyenyein gitu. Kalau ada rasa-rasa iri atau apa gitu, ya bikin juga terobosan yang baru. Kalau kayak gini kan kayak kesannya bapak ngenyek doang Pak.
Ada netizen ya ini, aduh parah dan cukup menghibur dengan netizen seperti ini berkomentar, berpendapat ya, karena ya pendukung Kang Deddy Mulyadi itu banyak banget, bahkan di luar dari Jawa Barat itu banyak banget ya, karena Kang Deddy Mulyadi bekerja merekam video ya disebut sebagai gubernur konten agar masyarakatnya itu bisa tahu apa saja yang dikerjakan, dan masyarakat juga bisa tahu apa saja permasalahan di luar daerah mereka masing-masing ya, karena di desa, di kampung kan beda-beda nih permasalahannya, apa sih keluhannya setiap desa, setiap kampung, setiap kota, seperti itu loh maksudnya. Jadi itu akan sangat baik sekali ketika bekerja sambil konten, yaitu baik, nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Ya memang apa, seorang pemimpin harus seperti ini. Ini namanya transparansi ya. Tapi kita balik lagi dengan kata-kata Gubernur Kaltim yang menyebut Gubernur Kang Deddy ini adalah gubernur konten. Ya kita kan belum tahu nih konteksnya, belum tahu apa arti tujuannya Gubernur Kaltim ini menyebut seperti itu. Mungkin menjadi sebagai apa ya, pujian kah, atau karena ngefans juga, atau juga memang terinspirasi juga dari KDM, kan kita belum tahu juga. Tapi netizen sudah keburu panas juga ya, karena dari statementnya itu, sebutannya itu, kata-kata yang dikeluarkan itu, sehingga netizen ya seperti ini. Tapi jangan menyalahkan netizen yang sudah terlanjur panas seperti ini. Jadi ya seperti itu. Tapi sudah diklarifikasi tadi ya, di depan ada spoiler bahwa Gubernur Kaltim ini tidak ada maksud tertentu, dan bahwa dia bersahabat dengan KDM, itu katanya, itu klarifikasinya. Oke, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan adanya komentar-komentar netizen yang beraneka ragam. Ada yang lucu dan serius, ada juga yang menantang ya. Seperti itu netizen ya, nggak bisa kita tahan-tahan, nggak bisa kita berhentikan ketika mereka sudah mendukung salah satu orang. Apalagi yang kita dukung ini adalah sosok pemimpin, sosok figur yang diharapkan, dibangga-banggakan, dan sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Yang ini nih, KDM, Kang Deddy Mulyadi, inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat dari dulu, yang mau terjun ke lapangan langsung, kerja nyata, bukan cuman omon-omon, semua program dijalankan, tidak cuma wacana atau rencana doang. Nah, itulah. Maka dari itu banyak sekali netizen, banyak sekali warga yang menginginkan di masa depannya, 5 tahun ke depan nanti KDM ini menjadi presiden. Ya, memang layak sekali untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Oke, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan dilimpahkan rezekinya. Dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.